Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Jujur, saat ini saya merasa bahagia karena berjumpa kembali dengan sahabat inspirasi semua yang dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap keadaan sehat dan senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Sahabat inspirasi, tak terasa waktu terus berjalan. Tak terasa tahun ini, yakni 1443 Hijriah, meninggalkan kita. Artinya waktu ya memang akan terus seperti itu. Namun kita sebagai insan yang diberikan banyak kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya memiliki kesempatan-kesempatan yang mana itu bisa kita pergunakan untuk mencapai sesuatu yang belum tercapai. Banyak sih orang yang mengatakan semuanya di dunia ini kan sudah diatur oleh Allah. Artinya takdir kita, sesuatu yang berkaitan dengan diri kita sudah tertulis. Kenapa kita harus melakukan perubahan atau pergerakan yang sangat memaksa, ibaratnya seperti itu. Jalani aja, nanti juga seperti yang diharapkan. Sahabat inspirasi, padahal kalau sesuatu yang diusahakan, walaupun hasilnya tidak seperti yang diinginkan, itu pasti ada rasa kepuasan tersendiri karena kita telah mencoba, kita telah melakukan, kita telah mengusahakan. Namun biasanya kalau kita tidak melakukan apa-apa, hanya dalam angan-angan, kalau sesuatu itu tidak kita dapatkan atau bisa dikatakan gagal total, ya sesuatu yang wajar. Kenapa kita harus merasa menyesal? Toh kita tidak mengusahakan. Nah, sahabat inspirasi, di akhir tahun ini mungkin sudah banyak yang kita lewati, sudah banyak harapan-harapan kita juga yang telah kita usahakan, akan tetapi mungkin hasilnya belum kita dapatkan atau hanya kelihatan sedikit menurut kita ada yang berhasil. Makanya kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit beberapa poin yang mungkin dapat kita lakukan untuk tahun baru Hijriah, yakni 1444 Hijriah. Poin yang pertama, bolehlah kita memiliki impian yang besar.
pasti sesuatu yang besar itu diawali dengan impian yang besar juga. Kalau bermimpi saja kita tidak berani, ya mana mungkin sesuatu itu akan terjadi pada diri kita. Nah, impian yang besar itu memerlukan apa? Yang pertama, untuk mencapainya harus melalui tahapan-tahapan, bertahap, artinya berproses. Ya mungkin ya sebagian dari kita menginginkan yang instan sajalah. Kalau ada yang instan, kenapa pilih yang tahapannya lama gitu? Padahal kita sebetulnya sudah tahu banyak saudara kita, teman-teman kita yang berhasil karena berproses dulu. Ya mungkin berprosesnya tidak sama setiap orang. Ada yang mencapainya 5 tahun, ada yang 3 tahun, dan mungkin ada yang 1 tahun. Cuma semuanya berproses. Sebetulnya setiap kita berdoa kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Namun hukum yang berlaku di dunia ini itu berproses. Kalau kita tidak melalui proses-proses itu, ya Allah mau menunjukkan keberhasilan kita lewat mana. Mungkin ya inginnya kita tiba-tiba langsung bisa menjadi orang yang besar, orang yang ya intinya diakui lah, terpandang seperti itu. Nah, jika kita sudah mau berproses, apapun itu, baik itu yang berkaitan dengan cita-cita kita, atau pekerjaan kita, ataupun dalam hal yang paling penting, yakni yang berkaitan dengan akhirat kita. Kenapa sih? Dulu mungkin pada waktu kita kecil kita ditanya, "Nak, cita-citanya jadi apa?" Ada yang masih bingung, apa ya? Jadi dokter. Ya kebanyakan memang yang disampaikan cita-citanya ya berkaitan dengan dunia. Namun setelah kita tahu bahwa akhirat itu kekal, maka bisalah kita memiliki cita-cita yang lebih tinggi lagi, yang mana akhirat juga lebih utama. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita siap untuk melakukan proses itu. Mau nanti waktunya lama atau sebentar, biarkan Allah yang menentukan. Kita tidak usah mengharapkan nanti hasilnya harus begini, harusnya begini. Tapi kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Kita menjalani prosesnya saja. Poin yang kedua, setelah kita melalui proses, yakni tancapkan target yang pantas. Biasanya seseorang yang memiliki target itu akan lebih semangat,
dibanding dia hanya menjalani seperti air mengalir, tidak ada target apapun. Nah, kalau tahun sebelumnya kita belum memiliki target itu, nah mari di tahun baru ini kita memiliki target, baik itu pekanan, bulanan, bahkan 1 tahun ke depan. Kita ini ingin menjadi apa? Kita ingin apapun lah yang akan kita capai, kita targetkan. Dan target ini jangan hanya di batin, teman-teman. Kita perlu tulis. Kalau perlu, kita tempel di dinding kamar kita. Nanti mungkin setiap harinya bisa kita baca lagi, baca ulang lagi target kita. Nah, maka kalau sudah seperti itu, pastinya nanti juga ada evaluasi per pekan, per bulan. Oh, impian saya seperti ini, kok belum tercapai ya? Bisa ditingkatkan lagi. Ya, kalau kita belum melakukan, mungkin kita masih belum yakin lah. Kok bisa toh kalau target itu ditulis, terus dibaca berulang-ulang, terus memiliki perubahan yang sangat signifikan? Ya, buktikan saja seperti itu. Kemudian setelah kita memiliki target yang pantas, yakni ikhtiar yang maksimal. Ikhtiar maksimal itu yang bagaimana? Ya, ada yang mengatakan usahanya itu memang sudah menguras baik pikiran ya maupun fisik. Kalau hanya pikiran, ya mungkin baru setengahnya gitu. Tapi fisik kita belum merasakan benar-benar lelah. Ya, kalau sudah kedua-duanya, nah ini berarti bisa dikatakan maksimal. Kemudian kalau kita sudah berikhtiar, yang berikutnya perbanyak syukur. Kenapa banyak syukur? Karena kalau dari awal kita tidak menerima, kita tidak mensyukuri apapun yang telah diberikan Allah pada kita, biasanya ya tidak akan memaksimalkan kemampuan yang Allah telah berikan. Bahkan yang parah malah kita mengeluh, mungkin ada rasa tidak puas. Kenapa toh kok saya seperti ini, tidak bisa seperti temanku yang bisa seperti itu gitu. Nah, berarti rasa syukur ini ya memang sangat-sangat penting. Makanya bisa kita latih setiap harinya. Setiap kita bangun tidur, kita mengucapkan Alhamdulillah. Karena kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan nikmat-nikmat yang lain tentunya. Kemudian setelah perbanyak rasa syukur, yakni rasa ikhlas. Setelah kita melalui proses-proses tadi, termasuk ikhtiar, nah kita ikhlas. Nanti hasilnya mau apa, kita ikhlas. Kalau itu sesuai, Alhamdulillah. Kalau tidak, ya juga Alhamdulillah. Berarti tidak ada beban seperti itu. Nah, yang terakhir baru kita
tawakal, dan memang memasrahkan semuanya hanya pada Allah. Karena kita sudah melalui tahapan-tahapan tersebut, biarkan Allah yang menentukan. Saya yakin kesuksesan sebetulnya setiap orang sudah memiliki peluang itu, bahkan sudah dekat. Tinggal kita mau nggak untuk menjadi orang sukses. Kalau ditanya pasti semuanya ingin, tapi yang kurang prosesnya dan tahapan-tahapan yang lain yang telah saya sampaikan. Semoga di tahun baru ini kita dapat banyak melakukan perubahan secara konsisten, baik itu dalam meraih impian, karir, dan juga dalam hal ibadah kita kepada Allah. Dan juga kita berharap semoga sahabat semuanya dimampukan untuk melakukan yang terbaik dan juga mengajak saudara-saudara yang lain juga agar kita bersama-sama menjadi orang sukses, baik itu di dunia maupun kelak di akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga banyak bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.